Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Sebelum memulai pelajaran, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nur Hidayah dari Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Jadi pelajaran kita hari ini adalah tentang kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Sebelum kita memulai pelajaran, izinkan saya untuk membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Tujuan yang pertama adalah siswa diharapkan dapat membedakan kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. Yang kedua, siswa mampu menjelaskan asas-asas kewarganegaraan yang dianut Indonesia. Yang ketiga, siswa mampu menjelaskan syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Dan yang keempat, siswa mampu menjelaskan penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Jadi, pada pembelajaran kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia ada 4 topik pembahasan. Yang pertama adalah status warga negara Indonesia, yang kedua, asas-asas kewarganegaraan Indonesia, yang ketiga, syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia, dan yang keempat adalah penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, status warga negara Indonesia. Keberadaan rakyat menjadi penduduk maupun warga negara secara konstitusional tercantum dalam pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 sebagai berikut. Yang pertama, warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Yang kedua, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Yang ketiga, hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. Asas kewarganegaraan adalah dasar berpikir dalam menentukan masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Pada umumnya, asas dalam menentukan kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, asas ius sanguinis atau asas keturunan, dan yang kedua, asas ius soli atau asas tempat lahir. Menurut penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan, asas-asas sebagai berikut. Yang pertama, asas ius sanguinis, yaitu asas menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran. Yang kedua, asas ius soli, secara terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan negara tempat kelahiran yang diberlakukan batas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur undang-undang. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal, yaitu asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang. Dan yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas, yaitu asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Syarat-syarat menjadi warga negara Indonesia. Arti warga negara Indonesia adalah warga negara Indonesia asli dan orang asing yang disahkan dengan undang-undang menjadi warga negara Indonesia asli. Negara Indonesia secara otomatis adalah warga negara Indonesia, sedangkan orang dari bangsa asing untuk menjadi warga negara harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia. Permohonan kewarganegaraan dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama, naturalisasi istimewa, dan kedua, naturalisasi biasa. Penyebab hilangnya kewarganegaraan Indonesia. Yang pertama, memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri. Yang kedua, tidak menolak atau tidak melepaskan kewarganegaraan lain, sedangkan orang yang bersangkutan mendapatkan kesempatan untuk itu. Yang ketiga,
dinyatakan hilang kewarganegaraannya oleh presiden atas permohonan sendiri yang bersangkutan sudah berusia 18 tahun atau sudah kawin, bertempat tinggal di luar negeri, dan dengan dinyatakan hilang kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Dan yang keempat, masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari presiden, secara sukarela masuk dalam dinas tentara asing yang dijabat dalam dinas semacam itu di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan hanya dapat dijabat oleh warga negara Indonesia. Secara sukarela mengangkat sumpah atau menyatakan janji setia kepada negara asing atau bagian dari negara asing tersebut. Tidak diwajibkan tetapi turut serta dalam memilih sesuatu yang bersifat ketatanegaraan untuk suatu negara asing, mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atau surat yang dapat diartikan sebagai tanda kewarganegaraan yang masih berlaku dari negara lain atas namanya. Nah, bertempat tinggal di luar wilayah negara Republik Indonesia selama 5 tahun, terus-menerus, bukan dalam rangka dinas negara, tanpa alasan yang sah, dan dengan sengaja tidak menyatakan keinginannya untuk tetap menjadi WNI sebelum jangka waktu 5 tahun itu berakhir, dan setiap 5 tahun berikutnya yang bersangkutan tidak mengajukan pernyataan ingin tetap menjadi WNI kepada perwakilan Republik Indonesia yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal yang bersangkutan, padahal perwakilan Republik Indonesia tersebut telah memberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan sepanjang yang bersangkutan tidak menjadi tanpa kewarganegaraan. Terima kasih. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, tidak semua penduduk di negara Indonesia itu adalah warga negara Indonesia. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.